Persaingan infrastruktur Uni Eropa Global Gateway dengan BRI China. Nama saya Ricky Suwarno, berdiri di atas pundak dua superpower Amerika Serikat China melihat masa depan Indonesia. Mengapa negara-negara Uni Eropa dan Amerika Serikat berusaha meniru proyek Belt and Road China? Pada awal bulan Desember ini, Uni Eropa secara resmi mengumumkan rencana pembangunan infrastruktur mereka bernama Global Gateway yang akan menginvestasikan total 300 miliar euro pada tahun 2027 untuk membantu negara-negara berkembang dalam pembangunan berbagai infrastruktur. Pada hari yang sama, Presiden Komisi Uni Eropa Ursula von der Leyen menyatakan bahwa strategi Global Gateway atau gerbang global adalah pola Eropa untuk membangun koneksi yang lebih fleksibel dengan dunia, terutama infrastruktur negara-negara berkembang. Ursula von der Leyen juga menekankan investasi mereka harus sesuai dengan nilai-nilai demokrasi Uni Eropa serta norma dan standar internasionalnya. Seperti diketahui, sekitar satu dekade yang lalu, negara-negara barat meragukan dan meremehkan daya inovasi negeri tirai bambu. Mereka berpendapat pembangunan China selalu meniru jalan pengembangan orang-orang Eropa. Hari ini, mengapa negara-negara barat justru sebaliknya mencontek jalur pengembangan China? Selama 8 tahun pelaksanaan Belt and Road, China telah berhasil memperoleh 206 dokumen kerjasama dengan 140 negara dan 32 organisasi internasional dengan total perdagangan 9,3 triliun dolar. Hanya di Afrika saja telah ada 52 negara yang telah menyetujui dokumen kerjasama BRI. Jadi, mengapa negara-negara barat menggunakan kelemahan mereka untuk bersaing dengan keunggulan China dalam hal infrastruktur? Nama proyek infrastruktur Global Gateway memang terdengar sangat nyaring dan juga dapat memberikan rasa keagungan kepada masyarakat internasional. Tetapi, pada saat yang sama, hal ini juga membuat mereka merasa ragu. Mengapa bisa demikian? Pertama, ada begitu banyak negara berkembang di dunia, dan investasi akan tersebar selama beberapa tahun sebelum tahun 2027. Apakah modal 300 miliar euro benar-benar cukup? Berapa banyak proyek infrastruktur negara berkembang yang bisa dibangun? Kedua, Global Gateway menegaskan negara-negara berkembang yang mendapatkan investasi mereka harus sesuai dengan nilai-nilai demokrasi Uni Eropa dan norma-norma internasional terutama negara barat. Jadi, apa yang dimaksud dengan nilai-nilai demokrasi Uni Eropa ataupun norma internasional di mata negara barat? Sejak KTT G7 pada bulan Juni yang lalu, Presiden Amerika Serikat Joe Biden telah mengajukan rencana untuk membangun kembali dunia yang lebih baik, atau disingkat B3W, Build Back Better World. Begitu rencana itu diperkenalkan, opini publik barat umumnya percaya bahwa langkah itu digunakan untuk bersaing atau mencoba untuk menjadi alternatif dari Belt and Road China. Namun, media Amerika Serikat Newsweek menunjukkan kekhawatiran mereka terhadap langkah dan kebijakan Joe Biden ini. Seperti yang diakui oleh Andrew Small, seorang pakar senior di Uni Eropa dan peneliti transatlantik dari German Marshall Fund, jika tidak ada Belt and Road, maka tidak akan ada Global Gateway Uni Eropa. Statistik menunjukkan, sejak inisiatif Belt and Road dipromosikan ke seluruh dunia selama 8 tahun, BRI tidak hanya membawa peluang pembangunan yang tak terhitung jumlahnya bagi negara-negara yang disepakati di sepanjang jalan sutra dan maritim, mempromosikan kemakmuran ekonomi kawasan bersama, tetapi juga telah meningkatkan pengaruh China di masyarakat internasional. Dengan kata lain, masyarakat global semakin bergantung pada China daripada Amerika Serikat ataupun negara-negara Uni Eropa lainnya. Dunia memang sangat memerlukan persaingan, terutama persaingan yang sehat. Jadi, baik itu BRI China, B3W Amerika, ataupun Global Gateway Uni Eropa, jika mereka dapat menempatkan pikiran mereka di jalur yang benar untuk benar-benar membantu pembangunan infrastruktur negara berkembang, maka dunia pasti akan menyambut mereka dengan hangat. Sejak dahulu kala sampai hari ini, modal atau kapitalis selalu berorientasi pada keuntungan. Misalnya,
Investasi infrastruktur China di luar negeri pada umumnya hanya mempertimbangkan manfaat untuk jangka waktu yang sangat panjang, sehingga pengembaliannya sangatlah lambat. Jadi, sulit dibayangkan apakah kapitalis barat juga akan memiliki kesabaran seperti ini. Karena fakta dalam beberapa dekade telah memperlihatkan bahwa Amerika Serikat dan Eropa meluncurkan rencana infrastruktur semacam itu untuk melukiskan peta besar, memberikan harapan belaka bagi negara-negara berkembang, dan kemudian menggunakannya untuk menciptakan hambatan bagi negara-negara yang tergabung dalam proyek Belt and Road China. Namun, baik China maupun negara-negara berkembang yang telah menikmati buah dari hasil pembangunan Belt and Road tidak akan memperlambat langkahnya karena campur tangan pihak lain. Karena pembangunan dan kemakmuran negara mereka sendiri adalah di atas segalanya. Pastikan Anda subscribe dan share akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!